Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Sebuah sepeda motor bergerak lurus dengan kecepatan awal 8 meter per sekon. Setelah 40 sekon, sepeda motor tersebut menempuh jarak 640 meter. Tentukan yang A, percepatan sepeda motor, kemudian yang B, kecepatan rata-rata, lalu yang C, kecepatan setelah bergerak selama 40 sekon. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya kita akan mereview materinya sebentar. Jadi kalau pada gerak lurus berubah peraturan itu kita punya 3 rumus. Ya Dek ya. Rumus yang pertama ini digunakan untuk menghitung jarak. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi S di sini adalah jarak. Ya, V0 itu adalah kecepatan awal. Kecepatan saat T sama dengan 0. Ya, T itu waktu, ini jelas. Lalu A, ini adalah percepatan. Ya, jadi bisa percepatan, bisa perlambatan. Kalau percepatan nanti tandanya plus, kalau perlambatan tandanya minus. Kemudian untuk rumus yang kedua dan yang ketiga ini sama-sama digunakan untuk menghitung VT. Apa itu VT? VT itu adalah kecepatan benda saat T tertentu. Ya, kalau V0 itu kan kecepatan benda saat T sama dengan 0, kecepatan awal. Nah, kalau VT itu adalah kecepatan benda saat T tertentu. Bisa T sama dengan 1 sekon, T sama dengan 2 sekon, dan seterusnya. Lantas bedanya apa rumus yang kedua dan yang ketiga? Kalau rumus yang kedua ini digunakan untuk menghitung VT ya jika diketahui waktu. Nah, kira-kira nanti bunyi soalnya seperti ini. Tentukan kecepatan benda setelah benda bergerak selama 10 detik. Nah, itu kan diketahui waktu ditanyakan kecepatan. Maka kita gunakan rumus yang kedua. Untuk rumus yang ketiga, ini adalah untuk menghitung kecepatan benda jika diketahui jarak. Ya, bunyi soalnya nanti seperti ini. Tentukan kecepatan benda setelah benda bergerak sejauh 10 meter. Nah, 10 meter itu kan jarak. Ditanyakan VT, berarti kita gunakan rumus yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Jangan lupa nanti hasilnya di akar, karena ini kan VT kuadrat. Ya, 3 rumus ini penting, jadi harus diingat-ingat. Ya, jadi nanti ketika adik-adik belajar tentang gerak jatuh bebas, ya kan, kemudian gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, rumus-rumusnya itu sebenarnya polanya mirip dengan gerak lurus berubah peraturan. Ya, kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung percepatan sepeda motor. Ya, percepatan itu simbolnya adalah A. Di soal yang diketahui 8 meter per sekon itu adalah kecepatan awal ya V0. Kemudian 40 sekon ini jelas T, lalu 640 meter itu jarak. Ya Dek ya, jarak itu S. Jadi V0-nya ada, T-nya ada, S-nya ada. Ditanyakan A, ya sudah berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Ya, berarti S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yuk kita masukkan sama-sama ya, kita kerjakan bersama-sama. Berarti S-nya berapa? S-nya 640 meter, kita tulis ini. Sama dengan V0T. V0-nya berapa? V0-nya 8. Ya berarti ini 8 kali T. Ditambah setengah kali A. Ini yang ditanyakan, kita kalikan dengan T kuadrat. Ya kan? T-nya 40. Kalau di kuadrat jadinya 1600. Coba. Setengah kali 1600 itu kan sama dengan 800. Ya kan? Berarti nanti kita akan dapatkan, oh iya, T-nya ini kan sama dengan 40 ya. Berarti langsung aja nih dimasukkan sini. Nah, ini 8 kali 40. Ini kan sama dengan 320. Kemudian tadi ini ditambah 800A ya. 640 sama dengan 320 ditambah 800A. Kalau 320 ini kita pindah ruas ke kiri, jadinya kan minus. Berarti 640 dikurangi 320 sama dengan 800A. Ya kan? Berarti nanti kita akan dapatkan 800A sama dengan 320. Ya, 640 dikurang 320 sama dengan 320. Kalau nolnya ini kita coret, ya ini kita coret 1, ini kita coret 1, maka A akan sama dengan 32 dibagi 80. 32 dibagi 8, 4. 4 dibagi 10, ya kan sama dengan 0,4. Nah, ini jawabannya. Jadi, percepatan sepeda motor adalah 0,4 meter per sekon kuadrat. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya yang B. Tentukan kecepatan rata-rata.
Nah, kecepatan rata-rata itu simbolnya adalah V, diberi garis lurus di atasnya, ya. Nah, rumusnya adalah ya V rata-rata itu sama dengan delta S dibagi dengan delta T. Apa itu delta S? Delta S itu adalah perpindahan. Ya, Dek ya, posisi akhir dikurangi posisi awal. Delta T itu adalah selang waktu. Nah, kebetulan di soal ini perpindahan ya itu sama dengan jarak tempuh. Ya kan 640 meter. Ya berarti langsung aja kita masukkan ke rumus ini ya. Berarti nanti yang B, V rata-rata itu sama dengan delta S ini sama dengan 640. Delta T ya berarti dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 40 sekon. Berarti 40 dikurangi 0 ya, T2 dikurangi T1. 640 dibagi 40 ya kan. Nanti dapatnya adalah 16 meter per sekon. Ini nolnya kan dicoret ya kan, 40 dikurangi 0 kan sama dengan 40. Nah, 64 dibagi 4 itu sama dengan berapa, Dek? 16 ya. Nah, ini 16 meter per sekon. Artinya kecepatan rata-rata sepeda motor adalah 16 meter per sekon. Sekarang yang C, kecepatan sepeda motor setelah bergerak selama 40 sekon ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah VT. Nah, rumus yang mana yang kita gunakan? Lebih enak kita menggunakan rumus yang kedua ya, VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya ada, ya kan, A-nya sudah ketemu, T-nya juga sudah diketahui di soal. Ya, langsung ya. Berarti VT sama dengan V0, V0-nya 8, ditambah AT, A-nya 0,4, lalu T-nya sama dengan 40. Berarti 8 ditambah 16, ini sama dengan 24 meter per sekon. Jadi, kecepatan sepeda motor setelah bergerak selama 40 sekon adalah 24 meter per sekon. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.